Ini kerinduan kami Tuhan. Kami menyadari betapa terbatasnya kami. Ada banyak hal yang kami nggak ngerti dan kami tidak tahu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu terhubung dan melekat di hati-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir pagi hari ini punya kerinduan yang begitu besar untuk berjumpa dengan-Mu, mendapat pimpinan tuntunan dari kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat. Terus ambil ahli ibadah yang sengaja kami adakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom semuanya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Slide saya yang pertama boleh ditampilkan. Kita akan belajar dari Raja Uzia. Ya, pada hari ini kita akan melihat kitab 2 Tawarik 26. Tolong bantu. Iya. 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai dengan 19. Kita akan baca, sudah boleh buka kitab manual maupun digitalnya atau langsung di depan juga boleh ya. Pelajaran dari Raja Uzia 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Ya. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal dan terhadap orang Meonim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Ini belum nyala lagi. Ya. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu apa? Termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara perhatikan baik-baik, Raja Uzia luar biasa banget. Satu tahap demi tahap kehidupannya makin lama makin meningkat, makin melambung, namanya termasyur. Dan ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi apa? Kuat. Bagus sekali kalau akhir kehidupan Raja Uzia titik sampai di situ. Tapi sayangnya saudara, beribu kali sayang, kehidupannya nggak selesai di sini. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu mengenaskan saudara. Alkitab bilang lanjutannya begini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Nah ini yang bahayanya. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk bakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, sebagai seorang raja, dia nggak boleh bakar ukupan. Yang boleh hanya imam dan nabi. Tapi ketika dia berhasil, dia sukses, dia mulai berpikir dia hebat. Dia pikir dia boleh melakukan apa aja. Orang Jakarta bilang, semau gue. Semau gue. Dia pikir hebat. Lu jangan macam-macam sama gue ya. Kepala lu gue beli. Wah gitu kan. Kalau orang udah kaya lupa daratan. Gak injak bumi lagi. Kayaknya paling hebat sedunia. Lu mau macam-macam apa gue. Kepala lu ntar gue beli. Apa yang bisa gue lakukan apa aja bisa.
Jadi Raja Uzia merasa hebat setelah ia jadi kuat, tinggi hati, dan berubah setia kepada Tuhan. Nah ini yang bikin celaka. Tapi kita mengucap syukur Tuhan kita baik, amin. Dia selalu beri peringatan. Selalu ada rambu-rambunya, ada lampu kuningnya. Kalau saudara masih ingat ketika Kain kepengen bunuh Habel aja, Allah sudah kasih peringatan. Kenapa hatimu panas? Betul gak? Jadi Tuhan kasih peringatan. Kepada Raja Uzia pun Tuhan kasih peringatan. Pada waktu dia mau bakar ukupan, Alkitab catat begini saudara. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepada, hai Uzia, engkau tidak berhak bakar ukupan pada Tuhan. Hanya imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak bakar ukupan. Keluar dari tempat kudusmu ini. Karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan peroleh hormat dari Tuhan Allah. Karena hal ini. Sudah kasih peringatan. Dikasih lampu kuning. Tapi sayangnya masih bandel. Dia tabrak terus. Bukannya dia sadar, bukannya dia bertobat. Dia malah emosi, dia malah marah. Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar. Menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, kalau Tuhan sudah tolong kita menjadi orang yang hebat, jangan lupa mengucap syukur. Amin. Dan kalau udah mulai menyimpang, Tuhan pasti akan tegur. Dan ketika kita ditegur, belajarlah rendah hati untuk belajar nurut. Jangan jadi sombong. Jangan jadi paling hebat. Akibatnya kena penyakit kusta. Dan kalau saudara baca lebih lanjut, kehidupan Raja Uzia sampai matinya terkucilkan. Matinya mengenaskan, gak enak sama sekali. Saya mau nanya, saudara mau pilih jadi orang berhasil atau gagal? Cuma 2-3 orang yang mau berhasil. Hah? Yang lain mau biasa-biasa aja, mau gagal aja. Saudara mau berhasil, mau gagal? Berhasil. Kita pasti semuanya mau berhasil. Dan hari ini kita lihat sama-sama bagaimana perjalanan hidup dari seorang raja yang bernama Uzia ini. Awalnya bagus banget. Awalnya dia melambung tinggi. Dari usia 16 tahun memerintah sampai 52 tahun. Itu artinya 36 tahun. Waktu yang cukup lama, betul gak? Kayak presiden kita yang pertama, yang kedua itu ya. 30-an tahun. Lama. Raja yang berprestasi, menang perang, dirikan kota, menara, pasukannya hebat. Raja yang termasyhur dan menjadi kuat. Tapi sayangnya, keberhasilannya gak langsung lama. Itu seperti meteor. Tahu gak meteor? Langsung turun lagi. Padahal Tuhan maunya kita jadi bintang-bintang. Haleluya. Yang selalu bersinar. Nah, Raja Uzia belakangan menjadi tinggi hati, berubah setia, kena kusta, diusir, dan dikucilkan sampai mati. Awalnya berhasil, tapi akhirnya gagal total. Dengan kata lain, saya mau kasih tahu saudara, seringkali dalam kekristenan kita awalnya semangat, seperti pelari yang berapi-api. Ketika kita masuk dalam perlombaan, target kita apa? Menang, juara, betul gak? Tapi kan kadang-kadang seiring waktu berjalan, ketika kita mulai lari, ada rasa apa? Capek, ya kan? Belum lagi kesandung, jatuh, ya kan? Aduh gua malas dah, bete dah. Kita memasuki dunia kekristenan, menggebu-gebu. Yes, saya percaya Yesus mati masuk surga, Yesus Tuhan Juru Selamat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Diputusin pacar. Gimana? Rumah tangga mulai ada goncang-gancing. Suami mulai selingkuh. Perusahaan mulai macet. Gimana? Masih cinta Yesus? Masih semangat? Masih on fire? Aduh, rumah kebakaran. Di tangki kemarin kebakaran gede ya. Kenapa saya Tuhan? Gimana? Kalau semua jalan lancar sih haleluya. Tapi kalau ada masalah, seringkali udah haleluya. Cuma awalnya doang semangat. Yes, ikut Tuhan. Tapi seiring waktu berjalan pertanyaannya gimana stamina saudara? Apakah bisa bertahan sampai akhir? Dari pelajaran Raja Uzia kita bisa melihat bahwa ternyata, kecepatan. Jangan cepat-cepat, sekali aja. Awal yang baik tidak menjamin akan berakhir dengan baik. Diperlukan komitmen untuk
setia sampai akhir. Hari ini tanggal 12 Oktober saudara hadir minggu ini. Pertanyaannya 19 Oktober datang lagi gak? 26 datang lagi gak? Bulan depan, tahun depan masih setia gak ikut Tuhan? Pelayananmu masih menggebu-gebu gak? Hari ini on fire, yes, saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberi apa yang bisa saya beri. Pertanyaannya, next masih lakukan gak? Bisa konsisten gak? Alkitab pernah bilang begini saudara. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Tahu gak arti kata tekun? Sekali. Cuma sekali artinya tekun? Berkali-kali. Berulang-ulang. Sebagaimana Tuhan tolong kita. Haleluya. Kan ada lagunya bilang apa? Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Tapi kalau kita datang cuma sekali-kali ke gereja. Ngaceng nih. Si Aceng si Ali. Berkali-kali Tuhan sudah tolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan. Kita datang ke gereja hari ini 3 bulan cuti. Gimana? 2-3 kali datang ke gereja. 2-3 bulan libur. Gimana coba? Gak fair. Dibutuhkan komitmen untuk setia sampai akhir. Berlombalah dengan tekun sampai pada akhirnya. Saya mau kasih tahu kenapa banyak orang suka tanya. Kenapa ada yang gagal, kenapa ada yang berhasil. Kenapa dia gagal, kenapa dia berhasil. Kadang-kadang kita bertanda tanya kenapa ya. Saya mau kasih tahu rahasianya hari ini. Ada 2 kebenaran penting yang saudara ketahui gimana supaya bisa berhasil. Yang pertama, Alkitab tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita dekat kepada Tuhan, itu menjamin keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Alkitab dengan jelas mencatat tadi, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Yang percaya katakan amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Allah janji, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Daniel 11, Alkitab akan bilang begini, orang yang kenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau tidak akan nyungsep, nggak akan gagal, tapi akan menjadi powerful, kuat. Dan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang jauh lebih hebat. Sebagaimana Tuhan akan pimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Amin. Kapan? Ketika kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan. Saudara tahu gak? Di Alkitab ada seorang yang terkenal dengan julukan orang yang berkenan di hati Allah. Siapa namanya? Daud. Tahu gak rahasianya? Dia selalu dekat dengan Tuhan. Pada waktu dia jadi gembala domba, dia suka main kecapi. Benar gak? Dia suka bermazmur, suka nyanyi. Pada waktu dia tumbangkan Goliat, dia gak jadi sombong. Lihat nih, gue tumbangkan Goliat, raksasa saja gue sikat, jangankan lu gue bantai, lu nggak gitu. Dia tetap main pujian, dia tetap main musik untuk menyembah Tuhan. Dia diangkat jadi karyawan Raja Saul. Ketika sekali waktu Raja Saul kerasukan roh jahat, Daud main pujian, betul gak? Naikkan puji-pujian penyembahan. Ketika Daud jadi raja, tahu gak yang pertama kali yang dia kerjain? Bukannya cari duit yang banyak, cari untung, cuan, bukan. Yang dia cari tabut perjanjian. Tahu gak tabut perjanjian? Lambang kehadiran Tuhan. Alkitab bilang ketika dia jadi raja, dia cari tabut perjanjian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya kapan? Selalu. Konsisten. Jangan cuma sekali 2 kali. Pak Nelson, saya suka nyanyi kok. Sekali 2 kali. Ya. Konsisten. Saya suka ibadah kok seminggu 2 minggu. Ya. Seumur hidup kita. Amin. Oh, cuma 2-3 orang kalau begitu. Kalau mau diberkati aja selalu diberkati maunya gitu kan. Ingat. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya. Dan penghukuman yang diucapkan. Jangan main-main. Ketika kita ikut Tuhan, biarlah kita setia. Sampai pada akhirnya. Sampai matinya. Raja Daud ingatnya apa? Ayo. Kepikiran gak? Buka PT? Hah? Buka dagang lagi? Enggak. Apa yang dia ingat? Bangun bait Allah. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Betul ya? Makanya
Pak, Bu, Saudara, jadi orang Kristen jangan dibalik kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali mindsetnya yang penting mah paneson, cuan, duit, duit. Salah, Saudara. Kalau kita konsennya cuma duit, duit kayak kereta api namanya. Duit, duit. Bunyinya apa? Susah, susah, susah. Cari duit susah. Padahal Matius 6:33 suruh apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Termasuk duit gak? Termasuk. Haleluya. Jadi saudara mau cari duit apa cari Tuhan? Ngerti ya? Jangan dibalik. Kalau cari duit bunyinya apa tadi? Susah, susah, susah cari duit. Tapi kalau cari Tuhan, Tuhan yang tambahkan duitnya. Haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Itu kunci kita berhasil. Daud melakukannya. Dan ketika dia lakukannya, sekali lagi mata Tuhan tertuju kepada dia. Ia pilih Daud hambanya dari kandang domba. Dan dari padang tempat ia menjaga induk-induk domba. Serta anak-anak mereka. Daud diangkat oleh Allah sebagai gembala umatnya. Dan ia memimpin mereka dengan tulus dan cakap. Saudara, kalau engkau konsisten cari Tuhan, mungkin orang lain gak perhitungkan, mungkin orang lain gak anggap, tapi dengar baik, mata Tuhan tertuju dalam hidup saudara. Dia tahu timing yang tepat, dia akan angkat kita, dia akan promosikan saudara, haleluya, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Daud. Kalau saudara baca kitab, nabi-nabi dalam perjanjian lama, selalu himbauannya, carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nabi Yesaya 55 ayat yang ke-6 bilang begitu. Amos 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pertanyaannya sekali lagi. Ada gak waktu-waktu yang dengan sengaja kita siapkan untuk cari Tuhan? Jangan cuma sekali waktu ke gereja doang. Good kalau udah bisa ke gereja. Permisi tanya. Di rumah suka baca Alkitab gak? Di rumah suka nyanyi gak? Good, haleluya. Karaokeannya, wah ini nih. Onpo, apa gimana? Ciu tosen. Oh I need you, Steven. Yeah. Karaokeannya apa? Puji-pujian gak? Hah? Nonton TV-nya kebaktian ibadah atau drama Korea? Sinetron gak ada habis-habisnya. Kita suka cari Tuhan gak? Kalau Bapak Ibu bilang, Pak Nelson, udah laule, mata udah burem-burem lihat Alkitab. Susah. Di zaman now handphone bisa digedein suratnya. Gede ya? Segede-gede kingkong loh. Jangan gak ada alasan lagi buat baca Alkitab. Bacalah Alkitab Bu. Pujian tinggal setel di YouTube ikut nyanyi bareng. Betul gak? Apa susahnya? Nikmati hadirat Tuhan. Ayo carilah Tuhan. Saudara saat teduh gak? Waktu-waktu kesendirianmu, intimacy with God. Berduaan dengan Tuhan, nikmati kehadirat Tuhan. Jangan cuma sibuk urusan duit. Makan-makan, jalan-jalan. Kepengen gak menikmati hadirat Tuhan? Ada gak saat teduh, baca kitab tiap hari, doa sungguh-sungguh. Saya waktu masih remaja, sekarang juga masih remaja kan? Haleluya. Waktu SMA, saya Selasa ke gereja, latihan vokal grup. Rabu saya ke gereja, ikut Bible study. Tahu gak Bible study? Apa? Pelajaran? Alkitab singkatannya. Orangnya nggak PA loh, ganteng. Awas. Hari Kamis saya ke gereja, ikut doa remaja. Jumat saya ke gereja, ikut doa umum. Sabtu ke gereja, ikut ibadah remaja muda. Minggu pagi jadi guru sekolah minggu. Duduk, pokok mau cerita. Jam 10 ibadah umum, saya ikut lagi. Senin off, seminggu 6 hari saya di gereja. Ngerti ya? Saya cerita ini sebenarnya buka aib saya sendiri. Di gereja aktifnya luar biasa. Di sekolah, saya mantan sekolah SMA 19, Capkau Perniagaan. Saya dipercaya jadi ketua persekutuan pelajar dengan teman saya untuk memimpin anak-anak 19 Semandu. Tahu Semandu? Apa? Tahu.
Negeri 2, Blandongan. SMA berapa yo? 17 dulu Rizal. Jadi 3 SMA kita kumpul. Tiap Sabtu ada ibadah persekolah pelajar. Ada ibadah pelajar. Sekali waktu kami undang pendeta pengkhotbah itu tahun 1984. Saya nggak pernah lupa. Kurang lebih 40 tahun tuh. Saya masih ingat hari ini. Berkesan khotbahnya. Pendeta Insinyur Mangapul Sagala. Pernah dengar namanya? Barusan saya sebut loh. Pendeta Insinyur Mangapul Sagala. Dia khotbah. Alkitab adalah firman Allah. Wih, bagus banget khotbahnya. Saya nggak lupa. Di akhir khotbahnya dia tantang. Kak Mangapul pengen tanya. Berapa banyak pelajar Kristen yang baca kitab tiap hari? Baca kitab bukan kalau sempat. Baca kitab bukan seperti ngeles kursus. Senin, Rabu, Jumat. Tapi baca kitab tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ketemu Senin lagi. Tolong angkat tangan. Waktu pertanyaan itu dilontarkan. Saya sebagai ketua duduk di depan. Seminggu 6 hari di gereja. Merah muka saya. Saya nggak bisa jawab. Hari itu saya malu banget. Saya ngebatin. Orang Kristen macam apa. Sibuk pelayanan tapi nggak baca kitab tiap hari. Malunya minta ampun. Hari itu saya bertobat, saya hancur hati. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Katanya cinta Tuhan. Tapi nggak baca surat cinta dari yang Tuhan. Katanya mengasihi Yesus. Tapi nggak baca Alkitab. Katanya pengen taat. Tapi nggak tahu firman Tuhan banyak. Hari itu saya bertobat, saya nangis. Saya bilang, Tuhan saya janji. Saya mau baca Alkitab. Malu saya jadi orang Kristen nggak tahu firman Allah. Saya baca Kejadian keluar. Ingat saya bukan pendeta. Hari itu saya SMA. Saya janji Tuhan saya mau baca Alkitab. Saya baca Kejadian sampai Wahyu. Habis saya baca lagi ulang. Habis saya baca lagi. Saya mau tanya, Bapak Ibu berapa tahun jadi orang Kristen? Pernahkah Anda baca Alkitab? Pernahkah engkau punya kerinduan seperti seekor rusa yang haus akan air? Kepengen nikmati hadirat Tuhan. Pada waktu engkau sendirian. Pada waktu engkau punya waktu, apa yang engkau kerjakan? Nontonkah, tidurkah? Adakah engkau bilang, yes, ini waktu saya menikmati hadirat Tuhan. Ketika istri sedang pergi atau anak-anak pergi. Pak, baca firman Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Ketika suami sedang kerja, anak-anak sekolah, kuliah. Bu, baca firman Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu di dapur. Di ruang tamu, di kamar pribadimu. Anak-anak muda remaja, jangan sibuk hanya untuk mikirkan masa depan. Bacalah firman Tuhan. Alkitab menjanjikannya. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan jadi orang yang berhasil dan beruntung. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang susah. Tapi ketika saya pegang Matius 6:33. Saya belajar cinta Tuhan. Saya belajar mempraktekkan Tuhan. Saya belajar coba ikut seperti yang Yeremia 17 ayat 7 katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya lahir dari keluarga besar. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Satu pun gak ada yang lulus SMA. Tapi ketika saya belajar andalkan Tuhan. Saya pegang Matius 6:33. Dari 10 orang bersaudara. Cuma saya yang bisa pakai baju toga. Bahkan beberapa tahun kemudian sekali lagi. Oleh anugerah Tuhan saya dipercaya jadi dosen di kampus Untar Trisakti. Dan saya dianugerahi anak-anak yang baik. Anak-anak saya sempat kuliah di UPH. Satu jadi dokter, kedua jadi insinyur, 3 jadi DKV, yang keempat di BINUS. Jadi sekali lagi, ketika kita berani mendekatkan kepada Tuhan, Tuhan gak lupa memberkati kita dengan limpah-limpah. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan apa? Berhasil, dan kau akan beruntung. Percayalah. Maka firman Tuhan digenapi. Amin. Mazmur 1 ayat 3 bilang begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada banyak janji yang mendukung ketika kita dekat dengan Tuhan.
dia akan buat kita berhasil. Dan satu ucapan dari Yesus sendiri, dia bilang begini, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Kalau kau tinggal dalam aku dalam kamu, ia berbuah banyak. Nggak pakai sedikit. Dalam terjemahan yang lain, lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dibuatnya berhasil. Haleluya. Tapi sebaliknya, saya ingin kasih tahu kebenaran yang kedua sekarang. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kegagalan, dan kegagalan. Alkitab yang kita baca tadi, begitu jelas gambarannya. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah buat dia berhasil dalam segala sesuatu. Tapi ketika udah berhasil, dia mulai tinggi hati. Berubah setia. Orang Jakarta bilang ketika udah berhasil, jadi belagu. Kadang-kadang orang suka lupa ketika berhasil dia jadi belagu. Dia pikir orang hebat. Raja Uzia lakukan itu. Ia tinggi hati, lakukan hal yang merusak, berubah setia. Dan akibatnya parah. Kegagalan, dan kegagalan. Umatku binasa karena tidak kenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jangan salahkan Tuhan kalau kita belum berhasil. Jangan salahkan Tuhan kalau bilang, aduh nasib gua kayak gini amat. Sorry. Pertanyaannya, saudara dekat gak sama Tuhan? Saudara kenal gak Tuhan Allahmu? Jadi kalau engkau berantakan hidupmu, acak kadut, sorry aja, gini-gini aja. Pertanyaannya, jangan-jangan kau gak kenal Allahmu. Alkitab bilang binasa kalau gak kenal Allah. Menolak pengenalan, maka Tuhan juga akan tolak kita. Melupakan pengajaran Allahmu. Kita lupa untuk dekat dengan Tuhan. Satu tokoh Alkitab yang saya pastikan saudara tahu siapa ini? Siapa? Kok tahu? Saya belum tulis namanya. Tahu dari mana? Dilempar ke laut. Kenapa? Jauh dari Tuhan. Ini bukan masalah nggak taatnya. Disuruh ke GBUETC, Mangga 2, larinya ke diskotik. Ngerti? Disuruhnya ke Tarsis, perginya ke Niniwe, perginya ke Tarsis. Alkitab bilang Yunus bersiap larikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab catat kalau orang jauh dari Tuhan, kena malapetaka, gagal. Jadi Pak Bu, mau dilempar ke laut? Gak mau kan? Jangan jauh dari Tuhan. Haleluya. Dekatkan dirimu dari Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan pasti gagal. Jadi jangan salahkan Tuhan. Yesus sendiri ngomong begini. Demikian, apa? Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Barang siapa tinggal, aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau usahamu dicia orang. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau mengalami malapetaka demi malapetaka, udah jatuh ketimpa tangga. Introspeksi. Hidupanmu kering kerontang, gersang. Hidup gua gini amat. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Alkitab udah kasih tahu jauh-jauh hari. Ingatlah, ada siapa ini? Singa, iya singa emang. Iblis. Ngerti ya? Yang digambarkan seperti singa. Hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis. Jadi jangan heran kalau kita jauh dari Tuhan, dicaplok sama iblis. Dirobek-robek, makanya hidupmu berantakan. Diputusin pacar, suami selingkuh, usahamu ditelan sama hopeng. Karena kau jauh dari Tuhan. Walaupun itu gak selalu begitu. Tapi itu salah satu bisa gara-gara iblis, musuh yang besar itu yang berkeliaran. Seperti seekor singa lapar yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Tahu mencari mangsa? Mangsa yang jauh dari Tuhan. Akan dirobek-robeknya. Itu sebabnya penting banget hari ini ketika engkau dekat dengan Tuhan. Engkau akan dapat proteksi dari Tuhan. Amin. Hari ini kau datang 12 Oktober. Saya doa
19 Oktober datang lagi. Cuma 2-3 orang yang bilang amin. Amin. Malaikat catat. Awas gak datang. Di absen Pak. 26 lagi datang. Haleluya. Bulan depan. Yang benar. Cius. Konsisten ya. Supaya gak dicaplok sama si iblis. Dia rajin loh. Dia aja rajin. Dia berkeliaran. Dia berkeliling. Masa kita kalah rajin? Ngerti ya? Si setan tuh rajin cari mangsa. Jadi kalau kitanya malas ke gereja, kita jadi mangsanya dia. Dirobek-robek hidup kita. Madesu. Apa tuh madesu? Suram. Gagal. Sejarah pernah mencatat. Dulu ada pengkhotbah hebat. Pendeta Billy Graham. Pernah dengar? Awas bilang gak pernah dengar. Saya baru ngomong lagi ya kan. Ini penginjil hebat. Umurnya hampir cepek. Coba ada yang cepek di sini? Belum nyampe kan? Dia hampir cepek dan setia sampai akhir. Hebat dia. Namanya pendeta Billy Graham. American Evangelist. Tahun 1918, 2018. Hampir cepek umurnya. Dia tumpang tangan. Dia doain presiden-presiden Amerika. Hebat gak? Hebat. Sebenarnya pada waktu dia masih muda. Ada 2 temennya yang hebat. Khotbahnya lebih jago daripada Billy Graham. 2 orang temannya ini kalau khotbah bikin KKR itu ribuan bahkan puluhan ribu yang hadir. Belum bubaran itu udah ribuan lagi orang yang ngantri. Billy Graham khotbah gak kayak gitu. 2 temannya khotbahnya berapi-api, mujizat terjadi. Jadi kalau 2 temannya khotbah itu dahsyat KKR besar-besaran. Tahu gak namanya? Gak tahu kan? Gak tahu kan? Saya juga gak tahu. Sampai saya cari tahu. Namanya, entar lagi benar. Namanya gak terkenal. Kenapa? Karena dia gak setia seperti Billy Graham. Belakangan ketika udah hebat terkenal. Tadi bilang apa? Belagu. Dia mulai main cewek ke diskotik. Dia mulai nyuntik. Bahkan sampai lupa dengan Tuhan. Matinya itu di depan hotel comberannya. Tahu gak comberan? God mati sakit penyakit yang mengerikan. Karena kehidupannya kacau. Padahal temennya Billy Graham. Waktu umurnya 35 tahun. 40-an tahun. Lagi jaya-jayanya. Udah hebat belagu. Matinya mengenaskan. Ini dia namanya. Bron Clifford dan Charles Templeton. Belum pernah dengar kan? Padahal lebih hebat daripada Billy Graham. Tapi kalau Billy Graham saudara tahu kan? Karena dia setia sampai akhir. 2 temannya cuma awalnya doang. Tapi enggak setia sampai akhir. Kecanduan alkohol kandas imannya. Makanya Billy Graham pernah keluarkan satu kalimat yang menggetarkan sekali. Will you finish strong for Christ? Apakah kita bisa setia sampai akhir mengikuti Yesus? Jangan cuma semangat di awal. Jangan cuma jago kandang pertama-tama doang. Konsisten semangat. Jangan bilang Pak Nelson, saya dulu guru sekolah minggu. Pak Nelson, saya ketua youth. Pak Nelson, saya melayani musik lu dulu. Saya WL lu dulu. Dulu. Pertanyaan saya sekarang gimana? Ngerti ya? Ada banyak orang hebat bilangnya dulu. Sekarang gimana? Masih menyala-nyala gak? Masih on fire gak? Bisa gak setia sampai garis akhir? Itu pertanyaan penting buat kita hari ini. Rasul Paulus bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, karena apa? Karena banyak masalah. Ini 1 Korintus 15. Dalam 1 Korintus sebelum 15 ya, pasal 1 sampai 14 itu banyak masalah. Jemaat Korintus jemaat yang paling banyak masalah. Lalu Paulus bilang, karena itu. Saya mau nanya, kita hidup banyak masalah gak? Banyak gak? Banyak. Makanya Paulus bilang, karena itu. Berdirilah teguh. Jangan goyah.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dekatkan dirimu terus. Jangan jauh. Jangan bilang males. Jangan bilang udah laule. Jangan bilang gue udah capek. Konsisten setia sampai akhir. Amin. Itu yang mesti kita lakukan. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Terjemahan yang lain bilang begini. Karena itu saudara sekalian yang saya kasih. Karena kemenangan pasti datang. Kita pasti menang. Haleluya. Karena Yesus sudah menang. Jadi kalau kita mundur, kalau kita jatuh tengah jalan, kita outside yang bodoh diri sendiri. Padahal kalau kita konsisten sampai akhir, kemenangan pasti datang. Berdirilah teguh, tetap serta lakukan selalu pekerjaan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan, tidak akan sia-sia. Ini ayat yang terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dapat ya saudara ya? Musik boleh maju ke depan. Saya mau bilang, yuk Pak Bu saudara sekalian. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan jauh. Ketika kita dekat, kita akan berhasil. Ketika kita jauh, kita akan gagal. Ya. Jangan cuma bisa mulai dengan baik. Tapi akhirilah dengan jauh lebih baik. Setuju? Yang setuju katakan amin. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Sampai akhir ku menutup mata, ku mau tetap setia. Musik silakan. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Janji, Tuhan saya mau setia sampai akhir. Saya mau melayani Tuhan. Saya gak mau jadi anggota jemaat biasa yang cuma sekedar Kristen-Kristenan. Gak laku di sorga. Saya mau jadi Kristen sejati. Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Sampai mata ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Nyanyi dengan tangan terangkat sebagai janji di hadapan Tuhan. Yes. Ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Ku tetap setia. Haleluya. Menanti janjimu. Amin, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Ku melayani. Sekali lagi. Sampai akhir. Sampai akhir. Yes. Ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Ku tetap setia. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Ku melayani. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku melayani. Sekali lagi. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku melayanimu. Haleluya. Yes. Ini janji kami Tuhan. Selagi kami hidup, selagi ada kesempatan, kami mau setia ikut Tuhan. Bahkan memberi hidup ini untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau melekat terhubung selalu denganmu. Kami mau cinta Tuhan sampai akhir hidup kami. Rajin ibadah, suka menikmati hadirat Allah. Karena inilah kunci keberhasilan kami. Tuhan pimpin langkah-langkah kami lebih lanjut. Untuk sekali lagi bukan cuma bisa memulai, tapi sampai akhir jauh lebih baik. Cinta Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Angkat tanganmu dua-dua. Sampai akhir ku menutup mata. Ini doa kami Tuhan. Ku tetap setia. Kami mau setia menanti janjimu. Oh Rababakasa.
sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin, amin. Menanti janjimu. Haleluya, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia Tuhan, Tetap setia. melayanimu. Sekali lagi nyatakan dengan iman, ku tetap setia, ku melayanimu. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat